Sejumlah anggota DPR terkonfirmasi terpapar virus corona. Proses penyemprotan disinfektan akan dilakukan. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengungkapkan 18 anggota Dewan terkonfirmasi terpapar COVID-19. Namun hingga saat ini gedung DPR belum ditutup meski sejumlah anggota terpapar COVID. Setelah rampung mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, DPR memasuki masa reses hingga 8 November 2020. Saat ini sekitar 40 orang terkonfirmasi terpapar COVID-19, termasuk staf ahli dan anggota staf Kesekjenan DPR. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Maximilanus dari Gedung DPR Jakarta. Ya Amanda, apakah anggota DPR yang terpapar COVID-19 sudah menjalani perawatan intensif? Lalu bagaimana kondisi di Gedung DPR saat ini? Iya, Anggita, anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini sudah menjalani isolasi secara terkendali di rumah sakit rujukan pemerintah yang langsung ditangani oleh petugas medis. Sejumlah anggota DPR yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, ini jumlahnya ada 18 dari 575 anggota DPR RI yang memang terpapar virus corona atau COVID-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, namun pihaknya masih belum lebih merinci dan juga mendetail terkait anggota-anggota dari fraksi mana saja yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, namun pihaknya menegaskan bahwa anggotanya yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 ini datanya sudah lengkap di Kesekjenan dan juga ada di Badan Pelayanan Kesehatan atau Yankes di DPR RI. Tak hanya sampai di situ, Anggita, ternyata masih ada beberapa karyawan lainnya yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Totalnya ada sebanyak 40 orang di gedung DPR yang memang terpapar COVID-19 yang terbagi menjadi ada staf ahli dan juga tenaga ahli selain di luar anggota DPR RI. Namun hingga kini memang pemberlakuan dari sistem lockdown ataupun pemberlakuan dari penutupan gedung secara sementara ini masih belum dilakukan oleh pihak DPR RI. Selain itu, sejak adanya rapat paripurna yang digelar pada hari Senin lalu 5 Oktober 2020, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat ini mengajak agar anggota yang hadir dalam rapat mendoakan anggota lainnya memang terpapar COVID-19, mengingat masih ada anggota DPR RI yang masih menjalankan isolasi di rumah sakit rujukan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan sterilisasi area dengan penyemprotan cairan disinfektan ini memang sudah dilakukan secara rutin dari pihak DPR dan juga dilakukan secara mandiri bekerjasama juga pihak dari Damkar. Namun untuk hari ini kami masih belum melihat adanya penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan oleh DPR RI. Namun kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukannya ataupun segera mempercepat penyemprotan cairan disinfektan yang akan dilakukan oleh DPR RI untuk sterilisasi area gedung. Anggita. Ya Amanda, lalu apakah atau bagaimana nanti mekanisme kerja yang akan dilakukan oleh para anggota DPR usai masa reses? Apakah mungkin akan ada pembagian khusus antara work from home dan juga opsi penutupan gedung mengingat sudah ada cukup banyak anggota DPR yang terpapar COVID-19 di sana? Iya, bila kita bicara mengenai mekanisme cara kerja usai masa reses ini, kita merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 mengenai jika adanya karyawan yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, maka pihak perkantoran tersebut ataupun gedung tersebut harus menutup perkantorannya secara sementara yakni selama 3 hari untuk sterilisasi area. Pihak dari Ketua ataupun Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan bahwa pihaknya ini akan langsung menelusuri lebih lanjut terkait adanya 18 anggota DPR RI yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Bila memang ditemukan dan seharusnya pihak dari DPR RI khususnya di sekretariat ini harus sudah mengetahui aturan dari peraturan gubernur tersebut terkait dengan penutupan gedung secara sementara untuk sterilisasi area. Terkait dengan alasan pengesahan UU Cipta Kerja yang dipercepat ini menurut Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI memang pihaknya sudah melakukan koordinasi dan juga sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap para pimpinan fraksi yang mana menyatakan bahwa percepatan ini dilakukan menyusul adanya 40 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 guna untuk menekan laju penularan COVID-19 di lingkungan DPR RI, maka pihaknya melakukan masa reses lebih cepat. Jika memang diagendakan sidang penutupan ataupun masa reses ini dilakukan pada 8 Oktober 2020 dan akan melakukan
fase masa reses pada tanggal 9 Oktober 2020. Sementara itu dalam kesempatan yang lain, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Balek, Sturman Panjaitan mengatakan bahwa pertimbangan rapat paripurna yang memang dimajukan Senin kemarin 5 Oktober 2020 ini adalah satu halnya mengenai COVID-19 untuk menekan laju penyebaran COVID-19 mengingat sudah banyak sekali pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkup DPR RI. Untuk itu di Badan Legislatif sendiri atau di Balek ini sudah ada sebanyak 2 orang anggota tenaga ahli yang memang meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara demikian, Anggita, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Amanda, artinya memang masih belum ada pembicaraan terkait dengan opsi penutupan gedung di DPR. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Maximilianus dari gedung DPR Jakarta.